negatif. Nah, VV akan memberikan contoh yang positif. Jadi saling berkaitan supaya nanti jurinya bisa notice, bisa tahu kayak gimana sih contoh ketika kita menjadi orang yang benar-benar berkontribusi dengan beasiswa kita dengan orang yang kemudian memanfaatkan dengan makna negatif ya, memanfaatkan beasiswa itu untuk kepentingan mereka sendiri. Itu nanti dijelaskan dengan durasi 3 menit untuk sesi Q&A. Berarti kalian harus benar-benar menyingkat perjawaban-jawaban kalian. Tapi sebenarnya jujur Kak Asep nanti sebenarnya pengen nonton supaya nanti Kak Asep benar-benar bisa tahu gitu loh. Oh, kasih jawaban ini kayak gitu. Jawabnya segini itu ya. Emang aduh besok Kak Asep kuliah lagi ini. Tapi intinya seperti itu. Itu kalau pertanyaan seputar Gimana ya? Gak apa-apa lah Kak. gimana? Sorry, kenapa? Ya berarti Kak Asep gak bisa. Ya itu Kak Asep sorry banget nih. Kak Asep belum bisa join. Gimana ya? Sebenarnya aku tuh dari awal sama Mbak ini nggak tahu yang detail banget kayak tentang waktu pengumuman. Pengumumannya tanggal 6 kan? Pengumumannya tanggal 6. Aku nggak tahu kayak detail-detail. Jadi konsepnya atau isunya ini diambil dari sananya, kita kembangkan dari sebuah konten atau ini dari kita sendiri? Kalau sana, kan? mungkin Fanya nggak baca ya di guidebooknya ya. Jadi di guidebook itu sudah ada briefnya. Ya, jadi di briefnya itu nanti sambil dibaca lagi nggak apa-apa, dibaca lagi semuanya ya. Di brief yang sudah pernah Kak Asep kirim. Jadi di brief itu kenapa kita mengangkat konsep ide ini, video ini itu karena di guidebooknya sudah ada temanya. Jadi kita. Jadi sebenarnya kan kontennya semuanya isinya sama. Jadi semua konten isinya sama kan? Maksudnya konsepnya, temanya itu sama kan? Sama, semuanya sama. Punya cuman eksekusinya aja. Betul, eksekusinya aja yang berbeda. Eksekusinya. Tapi ya, meskipun semuanya berbeda, kita kan terpilih nih. Kita kan terpilih untuk masuk nominasi, masuk final. Ya kan? Berarti juri sudah melihat, oh berarti ada sesuatu yang ingin dibawakan, yang ingin disampaikan dari video ini melalui kreatornya ini, yaitu Fanya sama VV. Ya, paham ya? Jadi kan kalau misal nggak mungkin nih kalau misal wah kayaknya konten kita ini kayaknya nggak sesuai Kak sama yang ada di brief gitu. Kalau nggak sesuai kenapa kita bisa lolos final? Nah gitu, berarti konten kita ini sudah sesuai dengan yang ada di brief yang tertera pada guidebook ya. Nah guidebooknya itu kalau Fanya sudah baca nanti itu memang mungkin nanti bisa dicek di website ya, soalnya yang Kak Asep download itu adalah yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia. Jadi di versi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu sama. Intinya adalah bagaimana memantau dan juga mengobservasi bagaimana fenomena mahasiswa yang pergi ke luar negeri dengan beasiswa dalam negeri, beasiswa dari negeri kita, dari Indonesia, itu justru malah enggan mau pulang. Emang seperti itu briefnya. Oke. Justru kalau Kak Asep melihat dari konten, ya ini Kak Asep ya, karena kan kalian adalah timnya dan Kak Asep juga masuk tim kalian gitu ya. Justru ketika Kak Asep melihat konten-konten teman-teman yang lain, yang paling relevan dengan briefnya itu konten kita. Bener-bener sesuai dengan brief. Tapi sebenarnya yang lain tuh kayak lebih nggak tapi kayaknya di post deh sama mereka. Kalau dari IG sama mereka gak di post. Gak di post kok. Yang mana ada ya? Lihat hashtagnya aja, kemarin stok video mereka ya, lihat hashtag. Dicek di hashtag. Ada kok. Kak Asep juga ngelihat. Ya, Kak Asep ngelihat. Jadi hanya beberapa kok yang submit video untuk yang kategori Buana ya. Ya, konten kreator. Itu hanya beberapa, nggak nyampe 10 kok teman-teman. Dan dari sini saja yang Kak Asep lihat itu konten kita yang sudah sesuai dengan brief tentang meraja cipta melalui beasiswa, yang semuanya itu sudah dijelaskan dari brief, semuanya sudah sesuai dengan alur yang kita buat. Malah konsep video kita ini cenderung unik daripada yang teman-teman yang lain gitu. Karena teman-teman yang lain, yang partisipan yang lain, mereka itu konsepnya ini kayak ya
video-video biasa kayak ngevlog gitu mereka modelnya. Ada satu tahu Kak dari mana ya? Dari Petra mungkin. Masa Petra? Ya dari Petra. Menurutku bagus sih, tapi nggak tahu ya. Bagusan kita sih sebenarnya konsepnya. Ya, bagus. Tapi mereka kayak lebih, mereka kayak lebih bagus dari yang lain. Maksudnya dia kayak setelah lebih bagus mereka dari yang lain gitu loh. Ya nggak sih? Konten creator Enggak. Yang kayak ada background gitu. Nah, berarti kan juri-jurinya kan nanya-nanya lebih ke kayak kaitan-kaitan sama kehidupan sehari-hari kan daripada nanyain konsepnya. Lebih banyak ke situ. Sepertinya seperti itu. Karena kalau nanya ini ya teknis pembuatan videonya dan seperti apa kayak gitu pasti akan terlalu panjang. Pasti nanti kalau misal bener durasinya 3 menit untuk Q&A, pasti nanti jurinya itu hanya akan fokus pada satu penilaian, satu aspek dari pertanyaan yang akan disampaikan ke kalian. Ya, dari Jadi semua kayak maksimal kenapa? maksimal pertanyaan aja nggak sih 3 menit atau enggak? Nah, tergantung juga sih. tergantung kalian. Tergantung jurinya tuh sih, tergantung jurinya malahan itu. Ya sebenarnya Takut kalaupun juri mau jurinya. tanya banyak ya bisa aja. Kalau misal kalian Tergantung jawabnya juri. sebentar, kalau jawabnya kalian pendek-pendek, ya jurinya bisa tanya-tanya lagi. Iya, jadi jawaban kita sepanjang, maksimal beda pertanyaan saja. Ya, Iya juga ya. tapi nggak bisa dinilai Kalau kita dari jawabnya ribet atau tambah nggak bisa dinilai bulat, dari bulat jawaban jawabannya. panjang berarti bagus, nggak bisa dinilai gitu juga. Kalau jawabannya panjang tapi dia belibet kemana-mana, ya itu penilaian juga pasti minus, ya kan? Kalau jawabannya singkat tapi benar-benar padat tapi jelas gitu ya, singkat, nah itu mungkin jadi penilaian, oh ini bagus nih dia dia menjelaskan dengan bagus, efisien waktunya, saya bisa sampai tanya-tanya lagi nih kayak gitu. Dibuat ke interaksi nanti kalau pas ditanya kayak gitu. Ini loh, aku baru nemu 2 video yang konten yang 1-2 di atas ini. Oh yang itu, yang duduk itu tadi ya? Yang 2 atas ini ya. Ini ceritanya lebih ke arah seorang remaja untuk yang pengen keluar negeri meninggalkan Indonesia malahan. Buset. Itu menurutku kurang relevan. Kenapa kok menurut Kak Asep kurang relevan? Karena poin utama dari brief yang ada di Baratika Fest itu adalah meninjau fenomena anak-anak yang dapat beasiswa tapi nggak mau pulangnya. Itu ya. But it's okay. Misal nanti ternyata ditanya seputar teknis, ya ini jaga-jaga. Misal ternyata kok bisa kalian kepikiran bikin konsep video dokumenter? Siapa inspirasi kalian? Kayak gitu. Gimana tuh kalau kalian ditanya gitu? Kalau inspirasi kita yang aku langsung aja sebut sih, kita kan ikut konten kreator, kita diajari, ya kan? Ya. Dan otomatis kita punya pikiran yang terbuka, gitu kan? Lebih banyak idenya, lebih banyak konsep yang kita pelajari. Nah, kita pilih dokumenter supaya tadi udah dibahas, supaya lebih kelihatan jujur, sama lebih kelihatan kayak ada dramatisnya. Jadi kayak ada vibes. Ya, sip. Yang jelas intinya konsep video dokumenter kita ambil karena ini adalah tren yang sangat mudah untuk dicerna, ya. Terus inspirasinya dari mana? Dari tren sosial media kayak gitu. Dan juga melalui ekstra yang kita sudah ikut di sekolah, yaitu ekstra konten kreator, yang mana kita telah belajar bagaimana melihat tren visual atau tren video yang lagi happening sekarang. Nah, itu. Terus nanti kalau misalnya itu Fanya yang menjelaskan. Terus nanti misal VV mau menambahkan. Nah, kalau misal VV mau menambahkan, izin menambahkan. Gitu. Jangan langsung dipotong di pertengahan ya. Misal Fanya lagi ngomong jangan langsung dipotong di pertengahan. Jadi harus sesuai ritmenya ya. Misal VV juga lagi ngomong, Fanya jangan langsung potong. Saya izin menambahkan bahwa nanti kasih kode aja, kasih kode kalau pengen nambahin. Nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya. Ya berarti berkaitan dengan kayak tapi kalau kita pertanyaannya sama fenomena kayak sehari-hari yang kita ada jujur saya tidak ada.
Berarti ambil dari fenomena yang pernah kamu lihat di sosmed kamu. Ya, sosmednya Fanya sama Pepe. Yang kemarin Kak Asep sudah mention apa tuh? #kabur aja dulu. Dari situ Berarti aja. kita ambil, kita ambil dari tren yang baru aja terjadi dari, berarti kalau misalnya nanya kenapa kalau misalnya mau nanya kenapa kok mengambil ini, kenapa gitu ya, dari alasannya kenapa gitu kan. Ya oke, itu satu. Terus kalau konsepnya kenapa mau dokumenter, karena itu dari TikTok sama Instagram. Betul. Itu. Bisa kan? Bisa kok, aku yakin bisa. Karena dengan durasi segitu pertanyaannya gak akan banyak. Ya, oke. Pertanyaan gak akan banyak. Yang penting kita maksimalin nih sekarang nih ya. Kita coba latihan lagi, presentasi lagi. Terus coba di. Aku akan singkat. Kenapa? Oh iya, apakah Asep sekalian Asep kayak jadi jurinya nanya kita? Oke. Sekalian. Oke, boleh. Aku akan jadi juri ya. Orang tanya di sini ya, sekalian kita peragaan, oke ya. Terus nanti gini, aku akan kasih sign. Sign-nya begini. Jadi ketika saat presentasi, terus timernya sudah berjalan, misal aku katakan 3 menit. Jangan 3 menit deh. Ya wes 3 menit aja, 3 menit ya. Sudah masuk 3 menit, nanti akan ada bunyi satu ketukan. Atau kasih tepuk tangan deh biar kelihatan gini, gitu ya. Itu berarti sudah masuk 3 menit. Berarti tandanya Fanya harus benar-benar sudah mulai mempercepat presentasinya untuk bisa dilanjutkan sama VV. At least sampai slide ke berapa? Ke 6 ya. Ke 6. Harus sudah bisa bergantian. Gitu. Oke, sekian dari saya. Untuk bahan selanjutnya atau untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Velsia Ong. Lanjut dah, VV. Ya, VV harus benar-benar ya. Jadi nanti tugasnya VV melanjutkan dan juga menutup presentasi. Ya, harus jangan lupa. Ya, harus ditutup. Nanti Kak Asep juga akan lihat gimana nanti VV menutup presentasinya. Oke, kita akan mulai dulu ya. Kak Asep akan share untuk yang ini. Ntar Kak, aku mau ambil minum dulu. Oh ya, silakan. Aku yang masih baca ChatGPT. Gak apa-apa wis. Yang penting kamu bisa menjawab dan menjelaskan saja wis nanti ya. Masalahnya ini kok bisa duduk, kok bisa ChatGPT. Iya. Masih bisa baca WA aku. Tapi jangan sampai kelihatan baca. Di depan kamera gini dah. Gini, Kalian baca nggak? Nih, kameranya kan di sini nih. Ini kan kamera. Ini Kak Asep lihat kamera ini ya. Ya. Jadi usahakan nanti tak kasih tahu. Oh, ini ada Fanya juga. Ketika teman-teman ngomong ya. Kalau misal di pembahasan PPT nih ya. Misal lagi ngomong nih brain drain. Nah, pertama kita akan bahas brain drain. Apa itu brain drain? Kan kalau brain drain ini kan nggak ada isinya di sini. Kan akan menjelaskan secara verbal biasa aja gitu kan ya. Nah, pas lagi momentum untuk menjelaskan ini, maka VV atau Fanya harus lihat kamera. Jangan lihat tulisannya ini tuh, ya. Jadi kan kalau misal yang mau dibaca ini kalian boleh lihat PPT-nya. Tapi kalau misal sudah mau menjelaskan secara spontan, ya, yapping gitu ya, harus lihat kamera. Ini Kak Asep kalau lihat kamera nih, lihat nih, Kak Asep lagi lihat kamera. Ya. Lihat ya. Gitu. Oke, VV sama Fanya aman ya? Aman. Oke. Sekarang kita akan mulai. Baik. Aduh. Kita mulai dari sini. Oke, kita mulai. Selamat pagi para juri, panitia dan sekalian. Pertama-tama kami dari tim konten kreator SMA Kabupaten Jember yang beranggotakan saya Vitalis Setiadi dengan partner saya yaitu Velsia Ong akan ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kami dapat mempresentasikan hasil karya kami tentang Meraja Cipta dengan judul Paradoks Investasi Manusia.
Izinkan kami untuk dapat memulai presentasi kami. Mengapa isu ini penting? Tema besar kami yang kami angkat yaitu berani berkarya dan bertahta. Hal ini berkaitan dengan realitas saat ini di mana generasi muda yang ingin berkuliah di luar negeri dan menggunakan beasiswa dari Indonesia itu merasa bahwa Kak, ulang lagi deh Kak, sumpah Kak. Aku udah merasa lain nih. Aku udah ada yang kayak Gak apa, mumpung sekarang kita ngulang ya, tapi nanti pas acara jangan sampai ngulang ini. Iya. Oke, kita mulai lagi. 3, 2, 1, yuk. Selamat pagi para juri, panitia dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, kami dari tim konten kreator SMA Katolik 1 Sumber yang beranggotakan saya, Pak Victor Setiadi dengan partner saya yaitu Talsia Ong. Ingin berterima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil karya kami tentang Meraja Cipta dengan judul Paradoks Investasi Manusia. Izinkan kami untuk dapat memulai presentasi kami. Mengapa isu ini penting? Tema besar yang kami angkat yaitu berani berkarya dan bertahta. Isu ini penting untuk dibahas oleh karena berkaitan dengan realitas saat ini, di mana generasi muda sudah memiliki rasa nasionalisme yang memudar dan tercermin nyata pada kejadian bahwa mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda saat ini yang ingin berkuliah di luar negeri, yang awalnya harusnya bertujuan untuk berkontribusi kembali ke Indonesia, malah memanfaatkan beasiswa yang mereka dapatkan dari uang rakyat melalui pemerintah untuk mencari zona nyaman mereka atau kehidupan ternyaman mereka di luar negeri dan ingin menetap di sana sehingga mereka tidak ingin kembali ke Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fenomena brain drain. Brain drain adalah sebuah fenomena di mana sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan kreativitas yang baik berpindah dari sebuah negara ke negara yang lain. Tentunya ketika mereka berpindah dari sebuah negara ke negara yang lain, mereka memiliki alasan tertentu. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Hal ini berkaitan bahwa generasi muda berpandangan bahwa kondisi ekonomi dan finansial di Indonesia itu lebih tidak menentu atau terlalu beresiko dibandingkan dengan kondisi ekonomi ataupun finansial di luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu takut tidak dihargai. Hal ini berkaitan dengan generasi muda yang takut bahwa pendidikan mereka yang mereka raih setinggi-tingginya di luar negeri itu tidak memiliki keuntungan atau mereka tidak mendapatkan kesempatan yang baik di Indonesia menggunakan pendidikan tersebut, sehingga mereka lebih baik untuk dapat melanjutkan kesempatan mereka di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian selanjutnya, kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor birokrasi dan sistem. Hal ini berkaitan dengan generasi muda yang takut bahwa ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka tidak akan mendapatkan dukungan ataupun respon yang baik dari pemerintah. Sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka di luar negeri, mereka mendapatkan fasilitas, dukungan, respon dari pemerintah yang lebih baik sehingga membuat kehidupan mereka lebih nyaman. Kemudian faktor yang keempat tentang zona nyaman. Hal ini merangkup 3 hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang faktor ekonomi, takut tidak dihargai, dan juga faktor birokrasi. Sehingga hal ini berkaitan bahwa generasi muda yang mencari zona nyaman mereka di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Elsia Ong menjelaskan tentang konsep dari video kami. Boleh di next slide. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya adalah tentang konsep video kami. Nah, pendekat kita menggunakan aku ngulang dulu sebentar. Aku ulang dulu. Gak bisa aku ngeblank tiba-tiba. Nah. Ini waktunya tak stop. Dulu ya. Waktunya tak stop dulu. And then habis itu PV ready, kita mulai. Udah? Oke. Siap ya? Lebih baik secara kayak gini. Sebentar. Otomatis kena saya. Yuk. Oke. Baik.
Pada video ini, kami menggunakan pendekatan subversive and critical analysis. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari penyampaian yang klise dengan menggunakan analisis yang kritis dan sudut pandang yang lebih berani. Format video dibuat seperti dokumenter yang lugas, tegas, dan langsung pada inti pembahasan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan. Next slide. Ya. Baik. Jadi definisi dari konsep yang kita pilih itu menjelaskan makna dari Meraja Cipta yang merupakan gabungan dari Merajalela dan Cipta. Kami ingin menunjukkan kreativitas. Seharusnya yang tidak hanya bebas berekspresi, nilai budaya dan tanggung jawab moral, dan pesan utamanya adalah berani berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Next. Sekarang, mari kita jelaskan tentang eksekusinya kita atau visualnya kita. Untuk visual, kami menggunakan konsep low budget and high impact di lingkungan sekolah dengan pencahayaan alami agar terlihat realistis, seperti dokumenter yang jujur. Nah, sudah 5 menit. Ya. Atau gini aja, Be. Udah sampai slide 6 aja, Be. Sampai slide 6. Ya. Tapi ini enggak tahu Fanya masih ada di sini atau enggak. Tapi ya, nanti setelah selesai di slide 6 langsung langsung geser slide-nya ke sini. Kayak gitu. Habis itu sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, ini sudah sambil digeser kayak gitu. Strategi eksekusi visual dan sebagainya udah sambil digeser aja. Jadi ini untuk jaga-jaga. Atau ya sudah nggak usah digeser. Atau yang penting udah tahu deh ini slide selanjutnya itu membahas tentang apa. Jaga-jaga nanti kalau misal ditanya nih, kira-kira konsep video low budget ini maksudnya gimana ya, metafora dan sarkasme visualnya itu. Nah, berarti tinggal digeser aja ke slide yang ini. Itu jelaskan dan menggabungkan narasi langsung dengan metafora dan sarkasme visual itu seperti ini, Pak. Seperti ini, Bu. Seperti ini kayak gitu. Ya. Oke. Habis itu kalau udah selesai, oke. Kalau begitu terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik sekali ya. Tapi ya saya harap bisa lolos dan bisa maju sebagai juara. Oke. Thank you. Ini jangan lupa dihapus nih Jermani jangan lupa dihapus ya. Ini juga diganti. Oke, gitu ya. Gak apa-apa, unik. Oke, kita coba mulai lagi. Ini. Kasep akan Kasep kasih feedback dulu. Nih sebagai juri ya. Siap. Oke, mana Fanya? Fanya nih belum ada nih. Fanya? Halo. Ya, oke. Kasep sebagai juri. Oke, terima kasih pemaparan materi yang sangat menarik dari tim konten kreator SMAK Santo Paulus. Benar ya? Iya, benar. Oke, gimana perasaannya setelah masuk final? Jujur senang banget. Senang banget. Iya, oke, kelihatan banget nih. Kelihatan dari layar monitor ini kayaknya senang banget nih. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaannya ya. Boleh dijawab sama Fanya atau dari Velsia ya. Panggilannya VV. Betul ya? Oke. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira apa yang membawa atau memotivasi Fanya sama Velsia untuk mengangkat isu dari video yang teman-teman buat tentang Meraja Cipta? Boleh dijelaskan? Nah, Meraja Cipta ini kan awalnya dari gabungan kata Merajalela dan Cipta. Berkaitan juga dengan seseorang atau mahasiswa, terutama mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah di luar negeri, mencari pendidikan setinggi-tingginya di luar negeri, namun mereka tidak memanfaatkan beasiswa itu dengan baik. Yang seharusnya ketika mereka itu mendapatkan pendidikan yang tinggi di luar negeri dan mendapatkan biaya dari pemerintah Indonesia, mereka seharusnya dapat memberikan kontribusi kembali ke Indonesia. Sehingga hal ini menurut saya penting untuk dibahas, karena ketika hal ini terus berkembang di kalangan generasi muda akan dapat merugikan
ke depannya. Mungkin ada tambahan dari Velsia? Mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada. Tidak ada. Oke, ini masih ada waktu mungkin untuk saya bertanya kembali. Kira-kira mengapa konsep video tadi disebutkan konsep video dokumenter ini dipilih sama Fanya atau Velsia nih? Kalau boleh Velsia dong untuk menjawab. Baik. Konsep video yang kita gunakan mengapa kok dokumenter itu agar untuk para menonton itu memahami bagaimana sih keadaan Indonesia sekarang, mahasiswa Indonesia sekarang, mengapa meninggalkan Indonesia untuk kuliah di luar negeri dan tidak pulang atau kembali ke negara Indonesia. Begitu. Ini berarti ini menarik ya, jawabannya menarik sekali Fanya sama Velsia. Berarti Fanya sama Velsia ini sering aktif banget ya di sosial media ya? Aktif sih. Kalau lumayan. saya pribadi saya aktif. Kira-kira siapa nih konten kreator yang sering diikuti kontennya gitu? Kalau sama Fanya atau sama Velsia yang berkaitan dengan topik ini? Siapa? Ayo. Sebenarnya konten kreator yang lewat di FYP saya, di medsos saya itu beragam sih. Cuman kemudian kami terinspirasi dengan kontennya Galeris. Baik, Galeris. Ya, jadi kami terinspirasi dari situ. Jadi kami merasa bahwa konsep mengenai konsep yang dia gunakan dengan konsep yang kami akan gunakan dengan isu ini gitu. Jadi kayak kita gunakan ini sebagai inspirasi. Menarik. Oh ya, sama nggak cuma dari medsos juga sih, kita juga ada secara khusus ikut ekstra konten kreator, jadi kita juga punya pandangan dan juga konsep yang baik untuk kami gunakan. Yang Jadi kita gunakan. Sudah punya tempat untuk mengembangkan skill konten kreatifnya ya? Oke, menarik sekali. Oke, itu saja. Terima kasih. Mungkin teman-teman panitia bisa memindahkan tim ini untuk masuk ke main room. Oke, sekian. Terima kasih. Ditunggu ya pengumumannya. Baik. Main group itu ini kan pengumuman itu kan? Ya, ditunggu tapi ditunggu. Mungkin ya nggak tahu ya. Katanya wording. Misalnya pengumumannya pada saat wording naik. Nggak, ini Kak Asep cuma bikin skenario aja. Kak Asep bikin skenario. Aduh, saya mateng konten. Misal dia tanya konten kreator gitu, aku harus siapkan konten kreatornya, orang-orang kita perlu. Boleh. Tapi aku tuh pernah dokumenter, tapi bukan konten kreator yang terkenal atau enggak. Jadi kayak sesekali aja. Mungkin Kadang cuma referensi aja. Kalau mungkin konsep videonya yang kita punya, yang kita buat itu mengambil dari ini, adaptasi atau referensinya dari ini gitu. Kalau konsep videonya, tapi nggak perlu kayak dibahas. Tapi kayaknya kemarin influencernya nggak bahas kayak bahas isu-isu kayak gini gitu. Nggak masalah. Tapi kita mencoba mengadaptasi konsep visualnya. Gitu. Oh, kalau misal aku kayak nggak ngambil dari dia secara khusus, jadi aku kayak cuma kepikiran aja sama konten. Saya sebenarnya dari Kak Asep, sebelum Kak Asep itu nonton konsep kita, aku tuh berharap kita pakai konsep kayak gini sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi aku mikir kayak kalau misal kayak gini, jujur aku suka konsep dokumenter. Jadi kayak apa ya, kesannya tuh kayak apa ya, tajam gitu loh. Ya enggak? Betul. Ya gitu. Jadi ternyata Kak Asep pilihnya kayak gini ya, udah kayak oke. Berarti sudah Gitu. sepemikiran nih. Sebenarnya nggak ada secara khusus konten kreatornya. Itu kadang kalau misalnya lihat konten-konten kayak pakai dokumenter gitu, misal aku biasanya yang lihat, misalnya dia di kamar, terus kamarnya gelap, atau enggak dia ada di taman gitu, ngomong pakai mic, itu kan kayak tajam kan. Bisa. Sebenarnya Kak Asep kepikiran bikin kayak gitu awalnya. Cuma sih Kak Asep bingung ini. Mau ke kamar siapa ini aku mau nge-shoot gitu, terus juga shootnya ini
lightingnya juga Kasih belum ada gitu. Kalau lighting ada sebenarnya bisa, cuma ini bawanya repot gitu sih kalau lighting, pikir Kasih gitu. Nah terus ada kendala lagi gitu ya. Kendalanya adalah ini harus benar-benar shoot di situasi yang benar-benar gelap. Berarti harus malam. Kalau misal kita shoot siang bisa, tapi harus ditutup semua tuh jendela dan semuanya. Tapi itu kalau ketutup pasti tetap kelihatan terang. Kalau pengen konsep kayak gelap gitu, karena kan konsep podcast yang itu kan kayak podcast gitu ya, kayak apa sih, talking head tapi yang kayak ala ini ya, YouTuber yang gelap-gelap gitu ya, sesi ngobrol lampu kuning di atas kayak gitu gitu ya. Soalnya menurutku kan kalau konsep kayak gini kan kayak apa ya, menurutku lumayan penting dan kayak harus ditajemin kan. Kalau misal kayak apa ya, cuma vlog biasa itu rasanya kayak nggak terlalu menarik dan tidak terlalu menyorot gitu loh. Ya nggak terlalu menyorot kan. Kalau misal pakai dokumenter atau pakai kayak suasana gelap itu kan jadi kayak terasa langsung anu banget kan, musuk banget kan. Betul. Apalagi kalau misal kata-katanya kan pakai majas-majas yang kata-kata baku gitu kan. Ya, Tuh. cocok Gimana ya kalau konten misalnya konten ini. kreator? Gimana kalau misalnya konten kreator videonya? Kenapa? Gimana ya? Berarti kalau misalnya ditanya konten kreator siapa yang paling sering? Oh, konten kreator ini lumayan banyak sih yang sering lewat. Cuman mungkin beberapa kali kayak ada yang pakai konsep dokumenter dan saya juga tertarik. Maka dari itu saya tidak secara spesifik mengangkat dari konten kreator tersebut, tapi saya merasa terinspirasi dan terutama saya juga kami, ya ampun kok saya nih, kami juga mengikuti ekstra konten kreator. Jadi punya pandangan untuk dapat menggunakan konsep ini. Gitu. Ya, gitu. Sip. Itu jawaban paling bagus. Oke lah ya. Oke, itu ya. Mau coba sekali lagi? Tapi ini 9 menit. Oke. Sudah jam Soalnya kak tadi kayak ada yang rame gitu. Iya, Apa? aku kedengeran nggak? Kedengeran nggak rame tadi? Iya, Pas- ada kedengaran dikit. Cuman Yang nggak yang apa-apa. aku denger ini cuma nafasnya si VV nih. Ya kan dia pakai mic, ya udah lah. Ya, ya. Tapi aku takutnya adalah ini laptopku speakernya gak terlalu bagus. Biasa connect Bluetooth. Oh ya berarti ini aja nanti kalau apa? Nggak tahu ya, nanti ini mau pakai laptopnya sini atau pakai lab komputer itu, lab apa, lab IPS itu ada Tadi komputernya. PS aku tanya. Itu kayak ada TV kalau nggak salah. Ada kan TV ya? Wih, seharusnya nggak apa-apa sih kalau misal mau pakai TV, enak kan kalian bisa lihat dari situ. Kalau dari kamar begini gitu, gitu kan. Luas itu. Iya. Tapi kita bisa ikut, cuman nggak tahu sih kalau misalnya Saya aku bisa coba mic. confirm Tapi touchscreen sih. dulu. Enak karena touchscreen. Kenapa? Di lab IPS itu ada TV, terus touchscreen, tapi nggak tahu dia bisa mic apa nggak. Mungkin ada kameranya. Ya. Gini aja deh. Aku ini saya takutnya jelek voice-nya ini. Ya nggak apa-apa. Kalau misal mau pakai ini, berarti nanti harus gantian. Jadi misal, tapi ini kelihatan aneh banget gitu ya. Tapi intinya begini, kalau misalnya nanti pakai headset, pasti pakai headset nih ya. Berarti harus gantian. Lah, iya dong. Ya ribet. Nah, makanya. Ribet. Jadi gini. Coba tanya Pak Okto buat TV-nya gitu, tak bisa nggak? Tanya Pak Okto jadi semalam ini boleh gak ya? Aku mau WA ini. Udah kamu bayar aja deh, nggak apa. Atau aku aja. Aku aja dah. Aku aja bener. Ntar kayak. Kamu aja gue. Kamu aja gue ya. Seriusan? Aku ya ini. Oke. Itu ya. Udah makan?
Oke, gimana guys? Mau coba lagi? Boleh. Serah, kayak bebas.